Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kodengsa. Mudah-mudahan para pendengar selalu diberi kesehatan. Pada episode kali ini kita akan membahas kisah dari seorang wali besar yaitu Syekh Muhammad Baba As-Samasi S. Berikut kisahnya. Syekh Muhammad Baba As-Samasi adalah seorang pelajar Al-Azizan yang ternama, dan merupakan seorang cendekia dari para wali dan seorang wali dari para cendekia. Beliau unik dalam dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan internal dan eksternal. Berkahnya menembus seluruh umat di masanya. Dari keinginan belajarnya yang tinggi, beliau menyebabkan ilmu-ilmu gaib dan rahasia menjadi tampak. Beliau adalah puncaknya matahari pengetahuan eksternal dan internal di abad ke-8 Hijriah. Salah satu tanda keajaibannya adalah miraj beliau dari kubah batu, yang merupakan hatinya ke makam cendekia dari para cendekia. Para cendekia yang menguasai hikmah spiritual banyak yang menggali dari ladang ilmunya dan ikut bertawaf mengelilingi Ka'bah di bawah bimbingan beliau. Beliau dilahirkan di Samas, sebuah desa di pinggiran Ramitan, 3 mil dari Bukhara. Beliau mengalami kemajuan dalam perjalanannya dengan memahami ilmu dalam Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan hadits Rasulullah, serta menjadi ahli di bidang jurisprudensi. Kemudian beliau mulai mempelajari teologi spekulatif, logika, filosofi dan sejarah, sampai beliau dijuluki ensiklopedia berjalan bagi segala bidang ilmu dan seni. Beliau mengikuti Syekh Ali Ar-Ramitani Al-Azizan dan terus-menerus berperang melawan dirinya sendiri. Beliau melakukan khalwat setiap hari sampai mencapai makam kemurnian, sehingga syekhnya diizinkan untuk mentransfer pengetahuan surgawi yang bersifat gaib ke dalam hatinya. Beliau menjadi sangat terkenal dengan kekuatan ajaib dan ketinggian makam kewaliannya. Syekh Ali Ramitani memilih beliau sebagai penerusnya sebelum beliau meninggal dan memerintahkan semua murid untuk mengikutinya. Beliau pernah berkata ketika melewati sebuah desa di Kasr Al-Arifan, "Dari tempat ini aku mencium wangi seorang pemegang ilmu spiritual, yang akan muncul dan dari namanya lah seluruh tarikat ini akan dikenal." Suatu hari beliau melewati desa itu dan berkata, "Aku mencium aroma yang sangat kuat, seolah-olah pemegang ilmu itu telah lahir." 3 hari berselang, kakek dari seorang anak mengunjungi Syekh Muhammad Baba As-Samasi dan berkata, "Ini adalah cucuku." Beliau lalu berkata kepada para pengikutnya, "Bayi ini adalah pemegang ilmu yang telah kuceritakan kepada kalian. Aku lihat di masa depan dia akan menjadi pemandu bagi seluruh umat manusia. Rahasianya akan menggapai seluruh orang-orang soleh. Pengetahuan surgawi yang telah dicurahkan oleh Allah kepadanya akan memasuki setiap rumah di Asia Tengah. Nama Allah akan terukir dalam hatinya. Dan tarikat ini akan dinamai dengan ukiran tersebut." Dari ucapannya, para pencari harus selalu berusaha untuk mematuhi perintah Allah, dan dia harus selalu berada dalam keadaan suci. Pertama, dia harus mempunyai hati yang bersih sehingga tidak akan berpaling kepada apapun kecuali Allah. Selanjutnya dia harus menjaga agar bagian dalam tubuhnya tetap suci, dan tidak diperlihatkan kepada orang lain, yaitu melihat dengan pandangan yang benar. Kesucian dada terdiri atas harapan dan kepuasan terhadap kehendak ilahi. Kemudian kesucian jiwa, yang terdiri atas kesederhanaan dan penghormatan yang tinggi. Kemudian kesucian perut dengan hanya memakan makanan yang halal. Diikuti dengan kesucian badan yaitu dengan meninggalkan keinginan. Diikuti dengan kesucian tangan yang terdiri atas kesalehan dan ikhtiar. Kemudian kesucian dari dosa yaitu dengan menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya kesucian lidah, yang terdiri atas zikir dan istighfar. Kemudian dia harus mensucikan dirinya dari kelalaian dan kealfaan, dengan mengembangkan ketakutan terhadap akhirat. Kita harus selalu beristighfar, berhati-hati dalam segala urusan,
mengikuti langkah orang-orang yang soleh, mengikuti ajaran internalnya, dan menjaga hati dari segala godaan. Jadilah orang yang terbimbing dengan ajaran syekhmu, sebab ajaran itu dapat menyembuhkanmu secara langsung dan lebih efektif daripada membaca buku. Kalian harus menjaga asosiasi dengan seorang wali. Dalam asosiasi itu kalian harus menjaga hatimu dari gosip dan tidak boleh berbicara di tengah kehadirannya dengan suara yang keras. Kalian juga tidak perlu menyibukkan diri dengan salat dan ibadah sunnah ketika sedang bersamanya. Jagalah kebersamaannya dalam segala hal. Jangan berbicara ketika mereka sedang berbicara. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan melihat apa yang mereka miliki di rumah, terutama di kamar dan dapurnya. Jangan berpaling kepada syaikh yang lain, tetapi yakinlah bahwa syaikhmu akan membuatmu tiba di tujuanmu. Jangan menyambungkan hatimu dengan syaikh yang lain. Bisa saja kalian akan terluka karena melakukan hal itu. Tinggalkan apapun yang telah kalian kumpulkan semasa kanak-kanakmu. Dalam menjaga kehadirat syaikhmu, kalian tidak boleh menyimpan sesuatu dalam hatimu kecuali Allah dan namanya. Suatu ketika aku bertemu dengan syekhku, Syekh Ali Ar-Ramitani. Ketika aku memasuki kehadiratnya, beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, aku kirimkan keinginan Miraj ke dalam hatimu." Segera setelah beliau mengatakan hal itu, beliau menempatkan diriku ke dalam keadaan dengan panorama spiritual, di mana aku melihat diriku berjalan siang dan malam, dari negeriku menuju Masjid Al-Aqsa. Aku memasuki masjid dan aku melihat seseorang yang berpakaian serba hijau di sana. Beliau berkata kepadaku, "Selamat datang. Kami telah menantimu sejak lama." Aku berkata, "Wahai syekhku, aku meninggalkan negeriku pada tanggal sekian." "Tanggal berapa sekarang?" Beliau menjawab, "Hari ini adalah 27 Rajab." Aku sadar bahwa aku telah melakukan perjalanan selama 3 bulan untuk mencapai masjid itu, dan yang membuatku terkejut adalah bahwa aku tiba di malam yang sama dengan malam Isra Miraj Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, "Syaikhmu, Sayyid Ali Ar-Ramitani telah menantimu sejak lama di sini." Aku masuk ke dalam, dan syekhku sudah siap untuk menjadi imam dalam rangkaian salat malam. Setelah menyelesaikan salatnya, beliau menoleh kepadaku dan berkata, "Wahai anakku, aku telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menemanimu dari Masjid Kubah ke Sidratul Muntaha, tempat yang sama di mana beliau mengalami Miraj." Ketika beliau selesai berbicara, orang yang serba hijau itu membawa 2 makhluk yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kami menunggangi kedua makhluk tersebut dan mengangkasa. Setiap kali kami naik, kami mendapatkan pengetahuan yang terdapat di tingkat antara bumi dan surga itu. Mustahil melukiskan apa yang kami lihat dan kami pelajari dalam Miraj itu, karena kata-kata tidak bisa mengekspresikan apa yang berhubungan dengan hati. Kata-kata tidak bisa mengungkapkannya kecuali dengan merasakan dan mengalaminya sendiri. Kami melanjutkan Miraj, kami sampai tiba di makam realitas Rasulullah, yaitu Al-Haqiqat Al-Muhammadiyah, yang berada di kehadirat ilahi. Setelah kami memasuki tingkatan ini, syekhku lenyap, aku pun lenyap. Kami melihat bahwa tidak ada lagi yang eksis di alam semesta ini kecuali Rasulullah sendiri. Kami rasa tidak ada yang berada di makam selanjutnya kecuali Allah sendiri. Petik 2. Kemudian aku mendengar suara Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Muhammad Baba As-Samasi, wahai anakku, jalur tempat engkau berada adalah jalur yang paling mulia, dan orang-orang yang telah terpilih untuk menjadi bintang dan penunjuk bagi umat manusia akan diterima di jalur tersebut. Kembalilah, dan aku akan mendukungmu dengan segala kekuatanku, dan Allah mendukungku dengan kekuatannya. Layanilah syaihmu." Ketika suara Rasulullah menghilang, aku menemukan diriku berdiri di tengah syekhku. Itu adalah sebuah karunia yang besar.
berada dekat dengan Syekh yang sangat kuat, yang bisa membawamu ke kehadirat ilahi. Syekh Muhammad Baba As-Samasi meninggal dunia di Samas pada tanggal 10 Jumada al-Akhir, tahun 755 Hijriah. Beliau mempunyai 4 khalifah, tetapi rahasia dari ahli silsilah hanya diteruskan kepada Sayyid Amir Kulal Ibn As-Sayyid Hamzaki S. Sebelum menutup kisah spiritual yang dialami oleh wali Allah, Syekh Muhammad Baba As-Samasi, berikut ada puisi yang ditulis oleh Abu Madian. Berikut puisinya. Kita selami lautan bersama, dan berdiri pada suatu titik di pantainya. Tepat di atasnya adalah sebagai mentari yang terbit menerangi cakrawala. Tenggelamnya ada pada kita, pun dari kitalah merekah fajarnya. Jiwa kita memancar dari kilau permata yang tersentuhkan oleh kedua tangan kita. Saat itu kita pun menjadi permata. Beritahukanlah pada kami makna dan rahasia sang mentari. Mutiara apakah itu yang keluar dari lautan ini? Kita selami semesta, yang namanya dalam buku kita belum pernah ada. Semesta terlalu sempit untuk dapat melingkupi kita, bahkan dapat terlingkupi dalam kita. Kita tinggalkan lautan penuh gelombang badai. Bagaimanakah orang lain mengerti apa yang telah kita gapai? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.